Saudara, shalom semuanya. Kembali lagi kita di ibadah online ini. Kita bersyukur kalau hari ini adalah hari yang spesial. Kita akan memuji Tuhan bersama. Karena penyembahan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana pengalaman hidup saudara-saudara kita di masa-masa pandemi ini, di masa-masa tekanan-tekanan mereka, agar kita bisa mengerti penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Baik, sebelum kita mulai ibadah online yang spesial kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan pada kami, dan kesempatan yang Kau berikan pada kami di malam ini ya Tuhan, untuk kami bisa bersatu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah malam ini kami mengarahkan hati kami Tuhan, karena kami percaya Engkau tetap hadir walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk bisa merasakan hadirat-Mu, sentuhan-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Sambil kami akan menyaksikan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kami yang Engkau berkatin, yang Engkau lindungin, yang Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Yuk sama-sama. Lagu dari Symphony Worship dengan judul Masuk Hadirat-Mu Tuhan. Christ is enough dari Hillsong. Lagu yang punya kesaksian di hidupku itu ada judulnya Kau Tak Terbatas, yang bawain tuh NDC. Ku Percaya Janjimu dari NDC. Kau Mengasihiku dari Frankie Xiongbi. Lagu judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lagu ada judulnya Kuasamu Terlebih Besar, NDC Worship. Lagu favoritku adalah lagunya Giving My Best yang dinyanyikan oleh Sydney Mohede, judulnya Mengejar Hadirmu. Lagu yang paling berkesan di hidupku adalah lagunya Di Setiap Langkah Kebesaranmu dari Sydney Mohede.
dalam-Mu kami temukan yang kami perlukan Tuhan. Engkau cukup bagi setiap kami, bahkan Kau lebih dari cukup. Kami menemukan apa yang kami butuhkan. Kau sediakan semua yang kami butuhkan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, oh Lord, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ, my only Lord, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. To every storm, through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Everything I need is in You. Everything I need. Hallelujah, Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. To cross before me, cross before me, to run behind me, no turning back, no turning back. To cross before me, Lord, to cross before me, to run behind me, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yes, Lord, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning Lagu ini bercerita banget dan kena dalam kehidupan aku. Dari lagu ini juga Tuhan berbicara pribadi dalam kehidupan aku. Jadi beberapa bulan yang lalu aku sedang dalam keadaan mungkin banyak masalah, banyak problem dalam kehidupanku. Ketika aku ngeplay YouTube, saya nemu lagu ini dan waktu itu sekitar jam 12 malam aku dengerin lagu ini. Sambil nyembah, sambil muji Tuhan, secara nggak langsung kayak Tuhan ngomong sama aku, kamu butuh hadiratku. Jadi kayak intinya Tuhan tuh ngomong bahwa kita harus penuh hadirat Tuhan buat kita bisa nyelesain masalah yang ada di depan kita, buat kita bisa melalui semua yang ada di depan kita. Tuhan nguatin aku untuk melewati semuanya, untuk menjalani semuanya. Walaupun di depan aku banyak banget problem pasti itu, tapi aku percaya bahwa ketika kita penuh hadirat Tuhan, kita nggak akan mudah lelah, kita nggak akan mudah jatuh, atau bahkan kita nggak akan mudah untuk
mundur, tapi kita akan selalu kuat, kita akan selalu maju ke depan untuk buat nyelesain masalah yang ada di depan kita, gitu. Awal aku mengenal Yesus itu sekitar SMP-an. Nah, di SMP waktu awal-awal kenal Yesus, bergereja di mana di gereja itu ada ibadah teen. Dan ada ibadah teen itu lagunya Christ is Enough. Aku merasa kayak lagu itu benar-benar pas banget buat hidupku karena aku kan terlahir dari keluarga yang di luar Kristen. Kemudian aku ketemu Yesus dan aku memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus sampai sekarang. Sementara keluarga aku masih di luar Kristus dan ya aku bertekad untuk tidak kembali lagi ke kehidupan yang lama. Perbedaan yang aku rasakan yaitu kalau jadi pengikut Yesus tuh apa-apanya udah pasti gitu. Kalau sementara di agama lain, agama yang dulu aku pelajari itu kayak kita beribadah hanya untuk pahala-pahala dan pahala. Sementara kita tidak tahu nanti ketika kita meninggalkan dunia ini akan kemana. Sementara kalau mengikut Yesus sudah pasti ada jaminan. Pemeliharaannya itu entah kenapa apa yang setiap aku kerjakan itu dibuat berhasil gitu loh. Kayak dari pemeliharaan dari SMP, SMA sampai kuliah, dari yang keluargaku yang nggak mampu membiayai karena memang agak kacau dalam segi keuangan, Tuhan melihara sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan kuliah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu,
kebutuhanku. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan keperluanku menurut kemuliaannya. Dalam segala saat, dalam segala waktu, kasih Tuhan cukup bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Tuhan cukup untuk setiap kita. Dia nggak pernah berubah. Dunia sekitar kita boleh berubah menjadi makin buruk bahkan, tapi kasih Tuhan sungguh tak pernah berubah. Kasihnya tetap sama sampai selama-lamanya. Dia merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Dia akan penuhi setiap janjinya. Dia akan genapi setiap firman dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau mengasihi. Mari pujikan pujian ini sambil angkat tanganmu. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lagi katakan, kau mengasihi dengan kasih yang sempurna. Dicurahkan bagi setiap kita. Dia terus menyatakan kasih-Nya dalam segala musim, dalam segala situasi. Dia menyatakan kasih-Nya. Kau sentuh hatiku. Amin. Dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kenapa lagu itu menjadi lagu favoritku belakangan ini? Alasannya karena ada suatu saat waktu itu di awal masa pandemi ini, waktu bulan Maret mungkin ya, kalau nggak salah. Waktu awal itu tuh aku udah ngalamin titik yang cukup sulit sih. Aku tiba-tiba sakit panas, di mana waktu itu corona kan lagi marak-maraknya. Nah itu bener-bener bikin panik dan segala macam. Sampai akhirnya di situ aku merasa pemeliharaan Tuhan itu nyata banget di hidupku. Seperti lirik yang dari Kau Tak Terbatas tuh yang bilang bahwa semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Nah itu ngena banget sih buat aku, karena
dalam melewati musim yang menurutku itu cukup sulit, aku ngerasain bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu semakin nyata dalam hidupku. Bahkan di masa-masa pandemi gini, aku justru nemuin potensi-potensi lain dalam diriku yang sebelumnya aku nggak tahu gitu loh. Itu menurutku sebagai kayak jawaban Tuhan dari proses masa sulit yang aku rasa aku nggak mampu, tapi Tuhan mampukan itu, dan malah justru Tuhan nyatakan kebaikannya dan pemeliharaannya semakin nyata dalam hidupku. Waktu awal-awal masuk SMA tuh sangat berat banget. Kayak ngerasa janji Tuhan tuh nggak ada karena banyak yang diskriminasi, banyak yang bully kayak gitu. Karena di negeri jadi kayak beda sendiri, kayak kita itu jadi kayak minoritas gitu daripada yang lainnya. Tapi karena waktu denger lagu ini kayak percaya banget janji Tuhan itu ada, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Jadi kayak ada kekuatan tersendiri kalau kita tuh memang berbeda, jadi kita harus jadi terang, jadi contoh yang baik buat mereka, biar mereka itu bisa melihat kita gitu loh. Hasilnya sampai sekarang aku kelas 3, nggak terjadi apa-apa, janji Tuhan tergenapi, nilaiku nggak apa-apa, nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Jadi ada beberapa pengalaman kehidupan yang sangat pahit ya. Ya, saya pernah difitnah, disingkirkan, disakiti, diperlakukan tidak adil, itu sangat sering sekali. Jadi ketika pertama kali mendengar lagu itu, ada sebuah pernyataan yang saya terima dari lagu itu. Pernyataannya bahwa apapun yang terjadi, segala proses kehidupan, Tuhan itu selalu mengasihi saya. Jadi lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang saya harapkan, Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Dia selalu mengasihi, dan dia selalu mengasihi setiap orang yang tidak pernah mengetahuinya. Kuncinya tetap berserah dan percaya. Namun hatiku tetap memandang pada
teman-teman, di waktu ini kita mau sempatkan, kita mau renungkan sebentar kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mau lihat sebentar di dalam keadaan ini, bumi kita, negara kita, bangsa kita, bangsa Indonesia mungkin mengalami beberapa hal yang di luar dugaan, di luar ekspektasi kita semua. Tapi di sini kita mau lihat bahwa ada tangan Tuhan, tangan murah Tuhan yang terus menjaga kita, menuntun kita, melindungi kita, dan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita mau satukan hati kita. Bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami bersehati, kami berdoa untuk Indonesia. Kami memberkati bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan melimpah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang menjamah seluruh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Curahkan hujan Roh-Mu, curahkan hujan pertobatan-Mu Tuhan, curahkan hujan keselamatan-Mu buat Indonesia. Bahkan kuasa kesembuhan-Mu bekerja atas bangsa ini, sehingga hari-hari ini banyak orang boleh mengalami mujizat kesembuhan karena Tuhan Yesus datang di Indonesia. Tuhan Yesus hadir di Indonesia, melawat Indonesia dan menyingkirkan segala wabah pandemi corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus tercurah buat Indonesia, dan Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia bangkit kembali, bahkan anak-anak muda dilawat dan dijamah Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja buat Indonesia. Kami tahu, kami percaya Kau mengasihi bangsa ini, Kau mengasihi kota kami Semarang, dan Kau juga mencurahkan hujan kuasa Roh Kudus-Mu atas kota kami Semarang Tuhan. Kuasa kesembuhan-Mu turun mengalir, dan kami akan boleh melihat anugerah Tuhan yang besar terjadi atas kota Semarang, bangsa Indonesia, dan kami serahkan Indonesia dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jadi itu belakangan ini aku lagi mengalami satu pergumulan yang aku sedang doakan. Tapi
udah aku rencanakan sebelumnya. Maksudnya banyak rencana yang udah aku susun sedemikian rupa sampai akhirnya aku ngalami hal yang nggak sesuai dengan rencanaku. Jadi apa yang aku rencanakan itu semuanya gagal, nggak sesuai. Pertama sih menerimanya berat ya, karena kayak ya kok kayak gini banyak pertanyaan. Puji Tuhan dengan adanya teman-teman sekitar, kakak-kakak pemurid kayak gitu, bantu aku buat, oh ayo ingat kita tuh ada Tuhan loh yang menyertai kita di dalam keadaan apapun. Kita mau jalan di dalam keadaan tertentu yang berat ini, tetap Tuhan melindungi. Walaupun aku masih ada di keadaan yang belum sesuai itu, tapi aku berusaha percaya, berusaha yakin kalau ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan aku mau percaya, aku mau lihat ada rencana Tuhan yang besar dan indah buat aku. Jadi ceritanya tahun 2016 lalu saya dan keluarga menghadapi persoalan yang cukup sulit, di mana mamah mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang di tangan kirinya. Dan di saat yang sama pula saya gagal masuk di SMA negeri yang saya favoritkan. Dan adik saya pun juga gagal masuk SMP di SMP negeri Kota Semarang. Dalam melalui masa itu, baik di rumah maupun di rumah sakit, mama selalu nyetel lagunya Indisi Worship Kuasamu Terlebih Besar. Bahkan di gereja pun lagu itu selalu dinyanyikan sebelum firman. Tentunya lagu itu sangat menguatkan saya dan keluarga karena liriknya sangat mengingatkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar melampaui segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dan puji Tuhan, kami sekeluarga mampu melewati persoalan itu. Mama sekarang sudah sehat, operasinya berjalan lancar. Saya pun dapat keterima di SMA negeri meskipun bukan SMA negeri favorit saya, tapi setidaknya itu sangat meringankan beban orang tua karena sudah terkuras di biaya rumah sakit. Dan juga adik saya pun juga keterima di SMP negeri meskipun bukan di Kota Semarang, tapi letaknya satu lingkungan sama SMA negeri di tempat mama saya mengajar. Dari sini saya belajar untuk dalam situasi sulit apapun tetap mempercayai kuasa Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kita, sebab Tuhan selalu menyertai kita. This is all I want.
set me on fire like I never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was dreaming that you called me out, so I'll keep on left, don't know I'm still love, and I'll see my friends regret their first love first again, and I'll see my friends, and I'll see my friends regret their first love first again, and I see my friends regret their first love first Kasih Tuhan Yesus lebih besar dari segala kasih yang pernah kita terima di dunia ini. Kasihnya tulus, kasihnya murni, dan gak ada satupun kasih yang bisa menyainginya. Cuma satu hal yang Tuhan pengen kita lakuin, yang kita setia terus lakuin adalah dekat dengan Dia. Saat kita dekat dengan Dia, kita melekat padanya, kasih Tuhan mengalir deras buat kita. Dan itu sudah lebih dari cukup buat kita merasakan segala hal yang terbaik dalam hidup. Mari teman-teman, kita mau fokus, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dekat padamu
Jadi alasannya gini ya, aku tahu pertama kali lagu ini tuh semenjak SMP, aku belum di GPI Gama. Jadi ceritanya lagu itu kayak theme songnya Komselku dulu itu loh. Jadi setiap kali kami mau komsel, misalnya bingung nih mau nyanyiin apa, nyanyi Mengejar Hadirmu aja gitu. Jadi dengan lagu ini karena sering kami nyanyikan, kita nyanyikan, jadi semakin sering kami semakin dekat satu sama lain dan pastinya juga semakin dekat sama Tuhan. Nah sekarang ini kami udah nggak segereja lagi, udah terpisah satu sama lain, tapi aku percaya bahwa dengan kami berada di tempat-tempat yang lain, kami bisa memberkati orang lain juga gitu loh. Jadi Tuhan tidak sedang memisahkan kami, tapi Tuhan punya rencana yang indah untuk kami di masing-masing tempat di mana kami berada. Ceritanya adalah di akhir tahun yang lalu 2019, tanpa tahu adanya pandemi, saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya. Berpikir bahwa oke, akhir tahun mau istirahat dulu, mau nggak bekerja terlebih dahulu. Rencananya tahun 2020 mau memulai sebuah pekerjaan yang baru. Akhir tahun sampai awal tahun dijalani dengan senang karena oke, nggak bekerja, santai dan sebagainya. Tapi kemudian jadi panik karena tiba-tiba pandeminya masuk begitu ya. Akhirnya mencari kerja bukan hal yang mudah. Pandemi semakin parah, harus di rumah saja dan sebagainya. Jadi kayak nggak bisa mendapatkan penghasilan begitu. Kemudian di masa-masa itu lagu ini rilis dan menguatkan saya bahwa di tiap langkah itu ada kebesaran Tuhan yang berdaulat, juga ada tangan Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan saya. Dan nggak tahu kenapa di tengah-tengah pandemi, di masa-masa pandemi sekitar bulan Mei atau Juni, tanpa diduga, tanpa ada angin apapun, ada seorang yang menawari pekerjaan kepada saya. Dan pekerjaannya adalah seorang city manager sebuah perusahaan yang terkemuka begitu. Saya kaget sekali, prosesnya cepat sekali, di hari itu langsung diminta lamaran dan sebagainya. Jadi wah, Tuhan itu luar biasa sekali kalau bekerja. Kalau kita semakin percaya pada Tuhan, ternyata Tuhan banyak menyatakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saya. Dan sampai sekarang prosesnya berjalan begitu luar biasa. Saya bersyukur sekali di masa pandemi sekalipun ada pemeliharaan Tuhan dan juga ada tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya, sehingga saya masih bisa survive, bahkan kehidupan saya menjadi kehidupan yang benar-benar mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Mari terus percaya kebesaran Tuhan. Dia menuntun kita, Dia membimbing setiap langkah kita. Haleluya. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkah kami, Kau ada menuntun kami Tuhan. Di setiap langkahku,
be done. Your will be done. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Lord. Your will be done. Oh, oh, oh. Setiap kami Tuhan, haleluya. Siapa yang berkuasa Tuhan? Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, kami bersyukur ya Tuhan. Kami yakin kalau masa depan kami, kehidupan kami di masa yang akan datang, kami percaya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena kami sudah menyaksikan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kami dan itu sangat menguatkan kami ya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Itu yang harus kami ingatkan setiap hari, setiap kali Tuhan.
dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat waktu ini Tuhan, di mana kami bisa mendengar kesaksian dan kami bisa menyembah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan dalam namamu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, saudara diberkati? Wah, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman, buat kakak-kakak yang sudah memberikan kesaksian dan luar biasa sekali, sungguh menguatkan kita semua. Amin. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kalau saudara memberikan persembahan, di sebentar ada QRIS-nya, saudara bisa mengetek QRIS-nya itu dan saudara bisa memberikan persembahan di OVO, Dana, GoPay, terserah. Ya, bisa silahkan memberikan persembahan di situ. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar persembahan ini berasal dari hati kami Tuhan, karena kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena rutinitas, tapi karena sebuah penyembahan kami dalam bentuk persembahan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan melalui persembahan yang kami berikan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru dan kita akan masuk dalam tema yang baru. Oke, asik. Dan minggu depan spesial lagi bahwa kita akan bersama-sama tanya Babe dan tanya Cece. Oh, temanya adalah what should I do? Gitu ya. Bahasa Jermannya aku kon piye. Asik nih. Saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ada lihat di IG story-nya Youth GB Gajah Mada. Itu ada apa? Saudara mau nanya soal apa aja tentang apa yang harus dilakukan di masa-masa pandemi ini. Online sekolah sudah mulai. Aku sudah udah social distance sama pacarku gitu ya. Gua nggak tahu lagi ngapain dia sama yang lain, gua nggak tahu. Nah, itu kan bisa tanyain, silahkan di kolom pertanyaan, silahkan nanya di IG-nya Youth GB Gajah Mada ya. Kita akan tunggu sampai hari Selasa besok. Oke, kita akan tunggu sampai Selasa besok dan kita akan bahas semua pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dilakukan ya di masa-masa pandemi ini ya. Aku harus ngikutin ibadah online-nya kapan, offline-nya kapan ya. Tuhan aku gimana nih, Tuhan aku gimana nih ya. Oke, silahkan aja nanya di IG grup IG-nya Youth GB Gajah Mada. Oke. Baik, mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan berdoa untuk menerima berkat. Bapak terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Engkau selalu bersama-sama dengan kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang harus berbeda, situasi yang berbeda, tapi kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu yang kami pegang di malam ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, selama seminggu ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan, jadikan kami berkat, jadikan kami teladan, jadikan kami garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Walaupun situasinya harus berada di rumah, tapi kami tetap bisa memberikan pengaruh yang positif kepada lingkungan kami. Lewat media sosial, lewat perhatian kami kepada orang tua, guru, teman, dan sebagainya Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa jadi saluran berkat-Mu Tuhan kepada dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Umat Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi rumah-Mu. Diberkatilah orang tua-Mu. Walaupun orang tuamu berada di tempat yang jauh, kakak adikmu berada di tempat yang jauh, diberkatilah karena berkat itu adalah hak buat kita semua. Diberkatilah studimu, studi yang harus online, pekerjaan yang harus work from home, diberkati. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan berkat katakan sama-sama. Amin. Jangan lupa, keep funky, be holy party.